Pertemuan kelima, memori eksternal. Ini melanjutkan dari pertemuan yang sebelumnya, memori utama, sekarang memori eksternal. Balik ke hierarki memori yang di slide pertemuan yang lalu sudah ada. Jadi kalau yang namanya inboard memory itu terdiri dari register, cache, dan main memory. Terus kemudian outboard itu terdiri dari magnetic disk, CD-ROM, CD-RW, dan DVD-RW. Ini yang akan jadi materi pembahasan kita hari ini. Semakin ke bawah, biaya per bit makin murah, kapasitas makin besar, waktu akses makin lama, dan frekuensi diakses oleh prosesor makin jarang. Magnetic disk, mekanisme read-write-nya. Write and read melalui koil konduktif yang disebut head. Head untuk write atau read atau write itu dapat menjadi satu atau terpisah. Pada saat baca, headnya diam, disknya berputar. Proses write dulu. Arus mengalir melalui koil menghasilkan medan magnet. Pulsa dikirimkan ke head. Pola magnetik disimpan pada permukaan disk yang ada di bawah head tersebut. Proses read ada dua, tradisional sama kontemporeri. Kalau yang tradisional, medan magnet bergerak relatif terhadap koil sehingga menghasilkan arus. Koil untuk read dan write itu jadi satu. Kalau yang kontemporeri, headnya terpisah, dekat dengan head write. Digunakan sensor magnetoresistif namanya, MR, yang terpisah. Resistan elektrik nilainya tergantung dari arah medan magnet. Dapat digunakan pada operasi dengan frekuensi tinggi, artinya data dan kecepatannya lebih tinggi. Ini contohnya. Jadi kalau di dalam media magnetik itu ada stripe-nya, namanya track, urutan. Ini 1 bit, 1 bit, 1 bit tiap kotak. Maka kalau mekanisme baca menggunakan MR di sini, dia akan lihat nilai muatan magnetiknya gimana. Nah, nanti dia akan mendeteksi itu sebagai arus listrik. Read current-nya di sini. Untuk write, mekanismenya seperti ini. Ada yang namanya inductive write element, terus kemudian ada kabelnya. Kalau arusnya dari sini, nanti sisi utara ada di sana, sisi selatan ada di sana. Tapi kalau arusnya berkebalikan, sisi utaranya dari sini, sisi selatannya ada di sini. Nah, nanti itu akan tercatat, oh dia utaranya menghadap kemana, selatannya menghadap kemana. Satu strip ini namanya satu track. Ini lebar tracknya segini. Terus di dalam ini tampilannya ya, dalam satu plate begini, satu silinder begini, itu dia punya tracknya itu melingkar terus. Terus dalam satu lingkaran dibagi menjadi beberapa sektor. Ini sektornya begini. Satu sektor itu pecahannya dari satu lingkaran. Satu sisi lingkaran terdiri dari ribuan jalur melingkar yang disebut track. Satu track dengan track yang lain dipisahkan oleh inter-track gap. Nih, ini satu tracknya. Terus dengan track yang lain dipisahkan oleh inter-track. Ini inter-track gap. Fungsi gap untuk mencegah interferensi medan magnet, kemudian error akibat salah penempatan head. Terus kemudian satu track terdiri dari ratusan sektor yang dipisahkan dengan gap. Ini sektor 1, sektor 1. Ini sektor 2, sektor 2. Sektor 3, sektor 3 dipisahkan oleh yang namanya intersektor gap. Modelnya ada dua, constant angular velocity. Jadi intertrack gapnya sama semua. Sama multiple zone recording. Jadi sektornya bisa miring-miring begini sektornya. Nih, yang pertama, constant angular velocity. Sektornya semakin di dalam, luasannya semakin sempit.
semakin di luar semakin luas. Jumlah byte-nya sama di dalam ataupun di luar. Sektor gap-nya semakin di dalam semakin sempit, semakin di luar semakin renggang. Putaran disk makin pelan semakin di dalam, di luar semakin cepat. Data rate-nya sama. Jumlah sektor atau track sama. Oh, ada pertanyaan silahkan. Ini Muhammad Haikal, silahkan bertanya. Halo? Ada pertanyaan Muhammad Haikal? Oh, tidak ada. Ya. Pak, kepencet Pak. Oh, oke. Ya, saya teruskan. Terus lanjut kelebihan dan kekurangan CAV. Setiap blok data dapat diakses berdasarkan track and sektor. Pencarian data lebih cepat, itu kelebihannya, karena segala sesuatunya fix. Kelemahannya, data di sektor bagian luar kurang padat. Kapasitas dibatasi oleh kemampuan sektor bagian dalam menyimpan data. Intinya lebih sedikit kapasitasnya lebih sedikit. Kalau yang satunya multiple zone recording MZR, jumlah sektor tiap track berbeda-beda, makin ke dalam makin sedikit, makin keluar makin banyak. Jumlah bit tiap sektor sama, luas tiap sektor sama. Putaran disknya tetap, kekurangan dan kelebihannya kapasitasnya bisa lebih besar dibanding yang CAV. Kekurangannya perlu perangkat elektronik yang lebih kompleks. Ini dalam satu track dia modelnya begini. Ada gap 1 terus ID. ID ini isinya synchronized byte, nomor tracknya, nomor headnya, nomor sektor, kemudian CRC kalau terjadi error, kode CRC. Terus ada gap kedua, terus data. Data ini isinya apa? Data itu isinya ini synchronized byte, terus kemudian datanya sendiri apa, terus kemudian CRC. Nah, terus setelah itu ada gap 3, terus lanjut gap 1 untuk data berikutnya. Gap 1 ID, gap 2 data, gap 3 nanti gap 1 lagi dan seterusnya. Ini gambarannya karakteristik magnetic disk-nya. Dibagi menjadi 5, ada gerakan head, disk portability, jumlah permukaan, jumlah platter, sama mekanisme headnya. Ini contoh dari hard disk. Ini hard disk dalamnya itu begini. Oke, yang pertama adalah gerakan head. Ada dua, dibagi dua. Gerakan yang tetap atau fix, yaitu satu track, satu head. Jadi dalam tracknya di sini kalau ada lingkaran-lingkarannya banyak, maka dia punya head yang sekian banyak, jumlahnya sama persis dengan jumlah tracknya. Terus ada juga yang bergerak atau movable head. Satu permukaan, satu surface itu satu head. Headnya berpindah-pindah dari satu track ke track yang lain. Ini contohnya, biasanya hard disk itu begini. Ini ujungnya ada head di sini. Ini dia tracknya ngikuti, jadi dia bisa digerak-gerakkan ke atas ke bawah begini. Ini lengannya, lengan headnya ini bisa digerakkan untuk memindah ujung pusatnya head di sini ke atas atau ke bawah sesuai dengan track yang mau dibaca. Terus karakteristik yang kedua, disk portability. Ada yang namanya non-removable disk, yaitu disk yang terpasang permanen di dalam komputer. Contohnya adalah hard disk. Ada juga yang removable disk. Disk dapat dilepas dari disk drive dan diganti dengan disk yang lain. Misalkan floppy disk atau zip cartridge disk. Nah, floppy itu bisa dilepas-lepas, dimasukkan ke dalam floppy disknya dia. Terus karakteristik yang berikutnya, jumlah permukaan. Itu ada yang single sided, satu sisi, atau double sided, jadi baca satu sisi saja atau dua-duanya.
Terus karakteristik yang berikutnya jumlah platter. Ada yang single, satu piringan. Itu contohnya floppy disk. Ada yang multiple atau banyak piringan, misalkan hard disk. Nah, jumlah headnya untuk hard disk itu sebanyak jumlah permukaannya. Head bergerak maju mundur bersamaan. Ini contohnya di sini kan. Ini kalau di gambar ini jumlah platternya ada 4 ini. 1, 2, 3, 4 yang terlihat. Maka jumlah ininya, jumlah lengannya head ini di sela-selanya ini juga ada. Nih, contohnya. Ini platternya di sini ada beberapa, enggak tahu ini ada 6 atau 8 ini. Ini tiap platter ada tracknya. Ini tracknya dalam kasus ini ada 200 track. Terus headnya ada yang bacanya. Ini surface yang ke-0, ada head yang dibaca di bawah. Ada headnya juga baca sisi surface 1, surface 2. Ada head lagi baca surface 3, surface 3, dan seterusnya sampai paling atas. Terus mekanisme head itu ada yang namanya kontak fisik, jadi bersentuhan langsung. Head kontak langsung dengan lapisan magnetik, misalkan floppy disk. Ada yang berjarak tetap antara head dan lapisan magnetik, terdapat jarak yang tetap, tidak menempel. Ada juga yang celah aerodinamis. Bila disk diam, head menempel. Tapi bila disk berputar, headnya terangkat sebagai akibat dari gaya sentrifugal. Jarak antara head dan permukaan magnetik sangat dekat, diperoleh kerapatan data yang lebih tinggi. Ini parameter performansi disk. Istilah atau definisinya, ada yang namanya wait for device. Nih, wait for device area sini. Waktu sejak ada I/O request sampai dengan device-nya itu ready. Ini wait for device. Setelah itu wait for channel. Waktu tunggu yang diperlukan jika terdapat lebih dari satu device sejenis. Dalam satu kabel misalkan terdapat 2 hard disk. Nah, kalau begitu ada wait for channel. Hard disk yang mana yang mau diakses. Setelah itu seek time. Waktu yang diperlukan oleh head untuk menuju ke track. Itu sama dengan initial startup plus waktu untuk menuju track plus settling time. Tidak linear dengan jumlah tracknya. Karena sekali lagi kalau platternya banyak, tracknya nambah pun tidak masalah. Rata-rata dia kurang dari 10 milisecond. Berikutnya rotational delay atau latensi. Waktu yang diperlukan untuk menuju sektor yang diinginkan. Ini bergantung dari kecepatan disk. Jadi kalau seek time di sini, ini pergerakan headnya. Kalau rotational delay, ini pergerakan piringannya. Ini karena pergerakan piringan tergantung dari kecepatan disknya. Ada yang 3600 rpm, ada yang 15.000 rpm. RPM itu rotation per menit, rotasi per menit. Jadi satu rotasinya itu kira-kira butuh waktu 4 milisecond sampai 16,67 milisecond. Rata-ratanya 2 milisecond. Yaitu 4 dibagi 2. Karena 2 ini surface-nya 2, atas sama bawah. Untuk floppy disk RPM-nya jauh lebih kecil, yaitu antara 300 sampai 600 RPM. Rata-ratanya itu 100 sampai 50 milisecond bacanya. Access time itu adalah gabungan dari seek time dengan rotational delay di sini. Yaitu waktu untuk menuju posisi disk yang akan dibaca atau ditulisi. Access time di sini. Ini access time. Terus ada yang namanya transfer time. Waktu yang diperlukan untuk mentransfer data. Rumusnya T sama dengan B dibagi R kali N. Atau B dikali rotational delay dibagi N. B ini adalah jumlah byte yang ditransfer. R adalah kecepatan rotasi putaran per detik.
N adalah jumlah byte per track. Nah, sehingga rata-rata akses disk TA ini adalah TS ini adalah seek time dari sini. Ini seek time. Ditambah R per 2, rotasi dibagi 2. Terus ditambah B plus R per N. B per Rn di sini. Ini totalnya. Nah, contoh. Sebuah disk mempunyai spesifikasi sebagai berikut. Average seek time-nya 4 milisecond. TS-nya ketahuan 4 milisecond. Kecepatan rotasi 7500 rpm. Kecepatan rotasi ini R di sini. Terus jumlah byte per sektor 512 byte. Ini jumlah byte per sektor. Terus jumlah sektor per track itu 500. Jadi dalam satu track itu ada 500 byte dikali 500 sektor. Itu jumlah byte per track. Nih, jumlah byte per track atau N itu adalah 512 dikali 500. Berapa total transfer time untuk membaca data sebanyak 2500 sektor? Oke, atau dalam hal ini 2500 dibagi 500 ada 5 track atau dalam byte 1,28 megabyte. Kondisi yang pertama, kasus yang pertama, kalau data yang hendak diakses 5 track tersebut berurutan, semuanya terkumpul jadi satu dalam 5 track yang berdekatan. Itu namanya sequential access namanya. Tadi kita tahu dari pertanyaan average seek-nya adalah 4 milisecond di sini. Average seek-nya 4 milisecond. Sekarang kita lakukan perhitungan untuk rotational delay-nya. Rotational delay-nya di sini. Kita tahu kecepatan rotasinya 7500, yaitu rotasi per menit. 1 menit 60 detik, 60.000 milisecond. Rotational delay-nya 60 dibagi 7560 detik atau 60.000 milisecond dibagi 7500. Itu 8 milisecond. Terus kemudian rotational delay rata-ratanya adalah 8 dibagi 2. Ingat dua sisi 4 milisecond. Ketemu rotational delay. Maka waktu baca untuk 500 sektor atau satu track B sama dengan B dibagi R per N itu adalah B-nya adalah 500 dikali 512 dibagi 7500 dibagi 60 detik dikali 500 dikali 512 sama dengan 1 dibagi 7500 dibagi 60 detik sama dengan 60 detik dibagi 7500. Kalau dalam milisecond 60.000 dibagi 7500 sama dengan 8 milisecond. Waktu baca data satu track penuh setara dengan rotational delay. Oke kan? Di sini rotational delay-nya 8, ininya 8. Sehingga waktu untuk membaca track pertama itu adalah 4 seek time dulu, terus ditambah 4 rotational delay, terus ditambah untuk waktu bacanya sendiri 8. Totalnya 16 milisecond. Ini untuk track pertama. Untuk track berikutnya dia tidak butuh seeking, tidak butuh relational delay karena ada di sebelahnya. Maka tinggal tidak butuh seeking. Dia butuh rotationalnya sama untuk baca. Jadi 4 ditambah 8 sehingga 12 jawabannya ketemunya. Ini untuk masing-masing dari 4 track berikutnya. Totalnya track pertama ini 16 ditambah 4 dikali 12. Hasilnya 64 milisecond atau 0,064 detik. Sampai sini ada pertanyaan dulu?
Sampai sini ada pertanyaan dulu. Belum ada, Pak. Oke. Lanjut Belum yang ada, Pak. kasus yang kedua. Kasus kedua ini yang namanya random access, yaitu di mana tiap sektornya, sektor penyimpan data yang tidak dibaca itu tersebar. Sektor pertama ada yang di paling luar, di track paling luar. Sektor kedua ada di track paling dalam. Sektor ketiga ada di paling luar lagi. Demikian seterusnya, random, kadang di tengah, kadang di luar. Sehingga harus tiap kali mau baca harus seek time dulu. Tiap kali mau baca harus seeking dulu. Oke, average seek time-nya kita tahu dari soal 4 milisecond. Terus rotational delay rata-ratanya kita juga tahu, sudah menghitung sebelumnya 4 second. Waktu bacanya untuk satu sektor itu 1/500 dikali rotational delay. Dari mana 1/500? Kita tahu karena dalam satu ini sektor per tracknya 500. Jadi untuk sekali baca itu 1/500-nya dari rotational delay, yaitu 1/500 dikali 8 milisecond, yaitu 0,016 milisecond. Ini untuk membaca satu sektor. Sehingga total waktu untuk membaca satu sektor adalah average seek ditambah rotational delay rata-rata ditambah waktu baca satu sektor, yaitu 4 ditambah 4 ditambah 0,016. Hasilnya 8,016. Kalau ada 2.500 sektor yang letaknya terpisah berbeda-beda, tinggal dikalikan 2.500 dikali 8 ini. Hasilnya adalah 20.000 milisecond lebih, yang artinya 20 detik lebih. Bedanya jauh. Kalau yang random access 20 detik, yang sekuensial itu tidak sampai 1, 0,064. Jadi 100 kali lipat lebih. 100 kali lipat lebih lambat kalau sektornya tersebar. Atau dalam kata lain, letak data yang akan dibaca itu menentukan transfer time. Ada pertanyaan sampai sini? Itulah sebabnya ada yang namanya fragmentasi di hard disk. Kalau mau mempercepat hard disk, ada baiknya secara berkala di defrag. Jadi data-data yang sama, data-data yang yang dalam satu kesatuan yang sama diletakkan di area yang sama supaya waktu bacanya lebih cepat. Ada pertanyaan kah? Tidak ada, Pak. Oke. Berikutnya ini parameter performance disk. Ini sudah yang versi buku yang menggunakan buku versi yang lama, sehingga dia versi yang lama juga nih. Hard disknya yang ditampilkan di sini tidaklah baru. Contohnya di sini Seagate Barracuda 180 yang kapasitasnya 181 GB. Ini 36 GB. Ini 18 GB, 5 GB, 1 GB. Jadi ini saya lupa bukunya ini keluarnya 2000 berapa, tapi sudah lama. Tidak ada yang menunjukkan kapasitas tera. Tiap hard disk punya spesifikasinya sendiri-sendiri. Contoh, ini track to track seek time-nya kalau yang ini 0,8. Yang paling cepat yang Cheetah di sini untuk high performance server 0,3. Kalau yang lambat 1 milisecond. Terus seek time-nya average-nya ada yang 7, ada yang 3, ada yang 9, ada yang 15. Kecepatan putarnya, kecepatan rotasi ada yang 7.200, ada yang 15.000, ada yang 3.000 saja. Rotational delay-nya ada yang 4 milisecond, ada yang 2, ada yang sampai 8. Transfer rate-nya maksimum ada yang 160, ini yang paling cepat antara 500 sampai 700. Yang lambat
cuman 25 megabyte per second. Oke, saya tidak mengikuti perkembangan spesifikasi hard disk yang terbaru seperti apa. Tapi harusnya di internet pembuatnya itu pasti akan memberikan spesifikasi ini. Ini teknologi hard disk terkini yang ketika bukunya dikeluarkan. Ada yang namanya PMR, ada yang namanya AF, Advanced Format, jadi tidak lagi menyimpan 12 byte per sektor, tapi 4096 byte per sektor. Intinya ini untuk menambah kecepatan, menambah kapasitas hard disk. Terus berikutnya teknologi RAID. Teknologi RAID ini sekitar tahun 90-an munculnya. Singkatan dari Redundant Array of Independent Disk atau Redundant Array of Inexpensive Disk. 6 level yang umum digunakan, sekalipun levelnya banyak ya. Terus bukan berupa hierarki. Jadi antar level itu berbeda. Tidaklah satu level tergantung dari level sebelumnya, itu tidak. Terus set of physical disk viewed as a single logical drive. Jadi kita punya beberapa hard disk yang oleh sistem operasi dilihat sebagai satu saja. Nah, nanti dia nyimpannya nanti dibagi-bagi. Tergantung levelnya, tergantung RAID nomor berapa yang digunakan. Data didistribusikan di antara hard disk tadi. Can use redundant capacity to store parity information. Jadi kalau hard disknya berlebih, hard disk tertentu itu dikhususkan untuk menyimpan informasi parity. Ini RAID 0. Disebut non-redundant. Tidak ada yang redundant. Jadi data yang panjang dipotong-potong jadi strip. Strip ke-0 disimpan di sini. Strip ke-1 disimpan di sini. Strip kedua disimpan di sini. Strip ketiga di sini dan seterusnya. Istilahnya round robin stripping, bergiliran. Yang semacam ini bisa untuk meningkatkan kecepatan. Multiple data request probably not on the same disk. Jadi kalau datanya di request, diminta untuk baca, bisa dibaca bareng-bareng. Data yang bagian pertama diambil dari sini, yang bagian kedua dari sini, ketiga sini, keempat sini, nanti lewat bus gilirannya. Jadi ini lagi pakai bus, yang ini bisa syncing. Ini saya dibaca, sini sudah siap dibaca. Jadi bisa lebih cepat totalnya karena syncing time-nya bisa di interleave. Terus RAID 1 ini namanya mirror. Disknya di mirror, dicerminkan. Data is stripped across disk. Jadi strip 0 di sini, strip 1 di sini, strip 2 di sini, strip 3 di sini, diulang lagi. Ini untuk hard disk yang berikutnya nerima strip 0. Hard disk berikutnya lagi strip 1, hard disk berikutnya strip 2. Jadi di mirror. Digandakan, redundant. 2 copies of each stripe on separate disk. Waktu baca bisa dibaca mulai dari yang blok sini atau blok yang sampingnya. Untuk writing semuanya harus. Blok yang sini harus ditulisi, blok yang satunya harus ditulisi. Kalau ada kesalahan, recovery simple. Jadi misalkan yang ini rusak gitu ya. Ini di swap, diambil, diisi yang baru, terus datanya yang di sini dikopikan semua ke sini yang baru. Selesai recovery. Problemnya adalah expensive. Karena harus double kan. Harus double, kapasitasnya tidak terpakai karena didouble semua. Terus ini tadi RAID 1, berikutnya RAID 2. Disk itu disinkronisasi. Very small stripe-nya itu bisa jadi per bit. Per bitnya itu dipotong-potong. Often single byte or word 1 byte itu dipisah menjadi beberapa hard disk tadi. Error correction-nya calculated across corresponding bits on disk. Jadi
Ini kalau misalkan menggunakan Hamming code yang saya terangkan minggu kemarin, Hamming code bit yang pertama disimpan di sini, Hamming code bit yang kedua disimpan di sini, Hamming code bit yang ketiga disimpan di sini, bit aslinya disimpan di sini. Multiple parity disk store Hamming code error correction in corresponding position. Ini redundansinya juga tinggi sehingga expensive. Biasanya tidak dipakai biasanya. Terus RAID 3 mirip dengan RAID 2, tapi hanya punya satu redundant disk. Seberapa besarnya pun si ininya, si disknya yang tersedia, dia cuma punya satu. Ini biasanya untuk event bit, event parity atau odd parity. Ya, ini simple parity bit. Data failed on drive can be reconstructed from surviving data parity info. Jadi misalkan satu rusak ini ya, maka bisa dikalkulasi dari yang sini, dan juga parity bitnya. Oh, ditentukan ininya berapa. Jadi kalau mau ganti, dilakukan perhitungan begitu. Ini very high transfer rate dibanding yang sebelumnya 2 tadi. Terus rate 4. Each disk operate independently, bekerja secara independen. Good for high I/O request rate, karena dia tidak lagi berdasarkan per bit tapi per blok. Per blok, terus parity untuk blok tersebut dijadikan satu di sini. Jadi tidak lagi per bit tapi per blok. Bit by bit parity calculated across stripes on each disk. Jadi blok 0, blok 1, blok 2 paritinya di mana? Parity stored on parity disk. RAID 5 paritinya dipisah-pisah, tidak lagi ngumpul dalam satu disk. Nih, parity stripe across all disk. Dengan menggunakan mekanisme round robin dipisah-pisah di sini. Avoid RAID 4 bottleneck at parity disk. Ini kalau yang RAID 4, dia kan nulis sini, nulis sini. Dia harus melakukan perhitungan dulu sebelum dia nulis di sini. Nanti yang sini sudah siap ditulisi, selesai, harus nunggu dulu lagi. Harus dihitung baru tulis di sini. Nah, yang semacam ini nulis, dihitung, dia proses ngitung nulis di sini. Yang ini sudah bisa nulis lagi. Terus ini selesai dihitung, nulis di sini, ini ngitung untuk yang di sini. Ini nulis lagi sudah siap. Demikian seterusnya. RAID 6 ini tuh parity calculation, paritiesnya 2 kali dilakukan. 003 ini juga 03, 47 ini juga 47, 811 811. Jadi 2 kali paritasnya dihitung. Stored in separate blocks on different disk. User requirements of n disk itu berarti kalau misalkan butuh bloknya dibagi ada 5 blok, maka butuh harddisknya adalah 5 ditambah 2, 7 harddisk. Terus high data availability, karena paritasnya ada 2. 3 disk need to fail for data loss. Significant write penalty, writingnya jadi lebih lambat. Ini tabelnya komparasi dari level-level dari RAIDs. Saya tidak detailkan, ini sekedar untuk summary. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Oke, lanjut. Terus optical memory. Optical memory itu ada CD, compact disk. Ini yang pertama kali muncul. Non-erasable, nggak bisa dihapus datanya. Untuk menyimpan data audio digital dengan durasi selama lebih dari 60 menit. Jadi hanya untuk musik saat itu. Diameternya 12 cm. Terus setelah itu ada CD-ROM, CD read only memory, non-erasable disk, untuk menyimpan data komputer. Kapasitasnya sekitar 660 MB, diameternya sama.
Ini modelnya CD-ROM itu kepingan. Kalau dilihat dari penampangnya, yang paling atas di sini untuk menyimpan label, untuk menulisi. Terus ada yang namanya protective acrylic. Terus ada lapisan aluminium di tempat kita membaca data. Jadi ada laser disinari ke sini. Ada area yang LAN, ada yang area PIT. Nah, ini kan ada area yang menonjol, ada area yang lebih dalam. Berdasarkan pantulannya, kecepatan pantulannya, kita bisa tahu, kita bisa baca, oh ini nilainya, ini ketinggiannya berapa. Nah, ketinggian itu digunakan untuk menentukan nilai datanya apakah 0 atau 1. Data disimpan dalam bentuk pitch, dibaca dengan memantulkan sinar laser. Kerapatan data konstan, kecepatan linear konstan juga. Kelebihan CD-ROM dibanding CD, dia lebih tahan banting, lebih tidak mudah rusak. Dia punya error correction. Permukaan CD-ROM terdiri dari satu track berbentuk spiral. Awal track berada di dekat pusatnya dari CD-ROM. Track terbagi menjadi sektor yang ukurannya sama. Data rate-nya tetap, putaran disk di pusat lebih cepat. Untuk CD audio kecepatannya linear konstan. Single speed itu 1,2 meter per second. Panjang tracknya total keseluruhan spiralnya itu kalau dibuka itu adalah 5,27 km. Lama durasinya itu dengan ini ya, 5,27, kecepatannya 1,2 meter per second, itu 73,2 menit. Kecepatan yang lain itu merupakan kelipatannya, misalkan 8x, 24x, 52 ini jadi perkalian dari ini. Referensi diambil dari kecepatan floppy disk, yaitu 150 kbps. Terus CDR sama CDRW. CDR itu recordable, hanya dapat ditulisi satu kali saja. Digunakan untuk membuat kopi data dalam jumlah kecil. Kompatibel dengan drive CD-ROM. Kalau CDRW dapat ditulisi berkali-kali. Kebanyakan kompatibel dengan CD-ROM sebagai penyimpanan data sekunder. Mempunyai kehandalan tinggi dan tahan lama. Setelah itu teknologinya berpindah lagi DVD, digital video disc, hanya menyimpan video saja. Ada juga yang digital versatile disc, dapat menyimpan data komputer dan data video. Macam-macam DVD, ada DVD 5, yaitu satu sisi dan satu lapis. Kapasitas totalnya 4,37 GB. DVD 9 itu satu sisi tapi dua lapis. Lapisan pertama 4 sekian giga, lapisan kedua 7,9 giga. Totalnya 12 giga. Ada juga DVD 10, dua sisi, masing-masing satu lapis. Kapasitas totalnya adalah 8. Ada juga DVD 18, dua sisi, masing-masing dua lapis. Kapasitas totalnya ini. Mengapa kapasitasnya DVD dapat lebih besar? Karena jarak bit dan jarak antar lingkaran lebih kecil. Nih perbandingannya, kalau CD jarak antar bit itu 0,8 mikro, kalau DVD jaraknya 0,4 mikro. Jarak antar spiral kalau CD 1,6 mikro, kalau DVD 0,74 mikro. Oke. Makanya DVD kapasitasnya lebih besar daripada CD. Ini kalau yang DVD dua sisi dan dua layer. Ini layer pertama, yang ini semi reflektif, yang biru di sini. Layer yang kedua, yang fully reflektif layer. Ini sisi pertama, side 1. Side 2-nya ini semi reflektif, yang sini yang biru. Terus sisi yang kedua fully reflektif di sini. Ini lasernya dibacanya di sini lasernya. Ini perbandingan sekali lagi antara CD dengan DVD.
Kalau jaraknya DVD 1,32, ini jaraknya 2,1. Terus panjang gelombang lasernya, kalau yang CD 780, yang DVD 650. Ada lagi yang Blu-ray. Blu-ray ini lebih lebih baru lagi dibanding DVD. Jaraknya ini 0,58 mikro. Terus panjang gelombangnya 405 nanometer. Jadi lebih kecil. Ini yang paling besar, ini lebih kecil, ini lebih kecil lagi. Sampai sini selesai. Ada pertanyaan? Kalau DVD sih sekarang ya ada, cuman sudah jarang karena sekarang internet sudah cukup umum, kecepatannya pun juga oke, sehingga orang kalau mau ngopi data, kirim data, nyimpan data di internet itu mudah. Kalau dulu DVD, CD-ROM itu jadi andalan. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada, Pak. Oke. Nah, kalau tidak ada saya mau ngobrol dulu terkait beberapa hal administratif. Minggu kemarin kan sudah kuis, terus sudah saya rilis nilainya di kuisnya di Google Form, bukan di Google Classroom. Karena ada beberapa mahasiswa yang melakukan kuis tidak dengan menggunakan akun Trunojoyo, sehingga tidak bisa saya impor ke Google Classroom nilainya. Nah, ini yang jadi pertanyaan saya sebenarnya. Bisakah semua mahasiswa yang di kelas ini menggunakan akun Trunojoyo supaya nanti nilainya kalau ada kuis langsung bisa saya impor ke Google Classroom dengan otomatis. Adakah yang terkendala akun Trunojoyo ACID-nya? Terkendalanya apa? Bisakah ngobrol? Jadi login Google Classroom-nya pakai akun Trunojoyo ya, Pak? Mendingan begitu. Jadi yang di sini people di sini, ini beberapa ada yang menggunakan yang join dengan kelas ini dengan menggunakan akun Gmail, tidak menggunakan akun Trunojoyo ACID. Itu yang membuat nilai tidak bisa diimpor ke Google Classroom. Ini saya kelas code-nya ini masih di sini, kelas invite-nya. Jadi kalau bisa mahasiswa join yang menggunakan akun Gmail, join dengan menggunakan akun Trunojoyo. Kalau bisa nanti supaya nilainya bisa langsung diimpor. Begitu. Adakah kendala akun Trunojoyo-nya? Adakah kendala? Adakah permasalahan untuk login dengan akun Trunojoyo? Kalau malu ngomong di sini, bisa nanti kirim email. Coba nanti saya perhatikan problemnya apa. Oke. Kalau lupa password, seingat saya bisa minta ke Puskom. Seingat saya. Oke. Karena sedapat mungkin nanti ketika UTS saya planningnya semuanya menggunakan akun Trunojoyo sehingga bisa impor langsung ke Google Classroom. Itu. Terus satu lagi pertanyaan, saya kan mengajar kelas organisasi komputer dan sistem operasi ini 2 kelas. Yang satu kelasnya itu yang di jam pelajaran sebelum ini. Yang kalau jam normal kan kelas ini itu kan 9.30. Kalau yang kelas satunya jam normalnya adalah jam 7. Nah, saya berpikiran gimana kalau nanti ujiannya untuk UTS itu satu periode yang sama, yaitu periode yang di 2 kelas jadi 1. Saya tadi tanya ke kelas satunya, bisakah kalau yang mahasiswa di sini itu gabung ke kelas ini yang di jam 9.30 untuk ngambil ujian. Ternyata jawabannya tidak bisa karena ada beberapa mahasiswa yang crash jadwalnya dengan dia ngambil jadwal ada kelas yang lain di jam
9.30 hari Senin. Nah, bisakah yang kelas ini mengambil ujian di jam 7? Adakah yang punya jadwal di jam 7 pagi hari Senin? Ada Pak, ada banyak Pak. Oh, Ada, ada. Pak. Saya Pak. Oh ya. Ya, Ada jadwal. Oke ya, berarti nggak bisa berarti. Berarti tidak bisa dilakukan ujian barengan. Oke, nanti saya pikirkan caranya. Oke. Ada pertanyaankah sampai sini? Dari administratif sudah selesai? Kalau sudah, mahasiswa bisa log off dari Google Meet. Jangan lupa absen.